Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan materi mengenai membaca dalam hati. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan nama-nama anggota kelompok. Ada saya, Rafida Kamila, ada Anissa Nur Oktaviani, Sri Kamila Dini, Yulia Mudrika, Ade Kurniawan, Mita Funisa, Jainuddin, dan Elika Siti Kafiah. Masuk ke pembahasan pertama, yaitu mengenai definisi membaca dalam hati. Membaca dalam hati adalah kegiatan membaca yang berusaha memahami keseluruhan isi bacaan secara mendalam sambil menghubungkan isi bacaan itu dengan pengalaman maupun pengetahuan yang dimiliki si pembaca, tanpa diikuti gerak lisan maupun suara. Menurut Tarigan, membaca dalam hati pada dasarnya adalah membaca dengan mempergunakan ingatan visual atau visual memory, melibatkan pengaktifan mata dan ingatan. Tujuan utama membaca dalam hati atau silent reading adalah untuk memperoleh informasi. Secara sederhana, membaca dalam hati merupakan kegiatan pembaca untuk menyandikan dan memahami lambang-lambang bunyi bahasa tanpa mengeluarkan suara. Pembaca mempergunakan ingatan visual, yaitu mata dan ingatan. Pembaca dalam hati tidak boleh mengeluarkan suara pada saat membaca. Secara luas, membaca dalam hati merupakan proses intelektual yang kompleks yang mencakup dua kemampuan utama, yaitu penguasaan makna dan kemampuan berpikir tentang konsep verbal, menurut Robin tahun 1992. Jadi, kesimpulannya, membaca dalam hati adalah teknik membaca dengan tidak mengeluarkan kata-kata atau suara, tanpa gerakan kepala dan hanya dituntut kecepatan mata dalam membaca agar kita dapat memahami isi bacaan dengan baik. Selanjutnya yaitu tujuan membaca dalam hati. Yang pertama, lebih konsentrasi fisik dan mental. Yang kedua, dapat membaca dengan lebih cepat. Yang ketiga, lebih mudah dipahami atau dimengerti. Yang keempat, yaitu dapat menyesuaikan kecepatan dengan tingkat kesukaran yang terdapat dalam bacaan. Yang kelima, yaitu tidak berisik, sehingga tidak mengganggu orang yang ada di dekat kita pada saat kita membaca. Selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya, Mita. Membaca ekstensif berarti membaca secara luas. Objeknya meliputi sebanyak mungkin teks dalam waktu yang sesingkat mungkin. Tujuan dan tuntutan membaca ekstensif adalah untuk memahami isi bacaan yang penting-penting dengan cepat, sehingga dengan demikian membaca secara efisien dapat terlaksana. Membaca ekstensif meliputi 1. Membaca survei, 2. Membaca sekilas, 3. Membaca dangkal. Macam-macam membaca dalam hati. Membaca intensif. Membaca intensif atau intensive reading adalah studi seksama, telah teliti, dan penanganan terperinci yang dilaksanakan di dalam kelas terhadap suatu tugas yang pendek kira-kira 2-4 halaman setiap hari. Kuesioner, latihan pola-pola kalimat, latihan kosakata, telaah kata-kata, dikte, dan diskusi umum merupakan bagian dari teknik membaca intensif. Teks-teks bacaan yang benar-benar sesuai dengan maksud ini harus dipilih oleh guru, baik dari segi bentuk maupun isinya. Para pelajar atau mahasiswa yang berhasil pada tahap ini secara langsung akan berhubungan dengan kualitas serta keserasian pilihan bahan bacaan tersebut. Membaca intensif meliputi membaca telah isi. Membaca telah isi dapat dibagi atas membaca teliti, membaca pemahaman, membaca kritis, membaca ide, membaca kreatif, dan membaca cepat. Baik, selanjutnya saya Sri Kamila Dini akan melanjutkan pemaparan mengenai hambatan membaca dalam hati. Yang pertama yaitu pembaca tidak dapat sepenuhnya menghilangkan vokalisasi. Biasanya masih tetap bersuara, mulut komat kamit, dan sebagainya. Yang kedua yaitu sukar meniadakan gerakan-gerakan anggota badan ke kanan dan ke kiri mengikuti baris-baris yang dibaca. Yang ketiga yaitu pada waktu membaca sering memegang benda-benda, misalnya pensil atau pulpen, sapu tangan, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu apabila dalam bacaan terdapat kosakata yang tidak dapat dipahami, pembaca cenderung terpaku pada kosakata tersebut atau bahkan kosakata tersebut terlewati begitu saja. Akibatnya, pembaca tidak dapat memahami kesatuan ide pada bacaan tersebut. Dan yang terakhir, kadang-kadang membaca kata demi kata. Akibatnya sangat lambat dan tidak dapat menangkap kesatuan ide.
Baik, sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Ya, baik. Kembali lagi di slide kali ini kita akan membahas mengenai cara mengatasi hambatan membaca dalam hati. Kita bisa mengetahui bersama bahwasanya dalam setiap aktivitas manusia selalu saja ada hambatan, tapi bukan berarti hambatan itu akan selalu membayang-bayangi kita dalam melakukan sesuatu. Ya, ada berbagai cara untuk mengatasi hambatan membaca di dalam hati. Yang pertama, ada di gerakan bibir. Maksudnya apa? Tips mengatasinya yaitu rapatkanlah bibir kuat-kuat dan tekanlah lidah ke langit-langit. Lalu mengunyah permen karet dan bibir dalam posisi bersiul, tapi tanpa bersuara. Ya, teman-teman bisa mempraktikannya sendiri di rumah nanti. Lalu ada gerakan kepala. Tangan memegang dagu, ya mungkin seperti ini supaya kita fokus. Ya, anggapannya kita memahami apa isi bacaan itu sendiri. Berikutnya ada menunjuk dengan jari. Tips mengatasinya yaitu memasukkan tangan ke saku ketika membaca dan memegang buku selama membaca. Mungkin selama kita membaca dalam hati, kita juga perlu menunjuk bacaan mana yang sudah kita baca supaya tidak terlewat, supaya kita tidak lupa, dan supaya kita ingat selalu bahwa ini bacaan yang sudah kita targetkan untuk dibaca. Berikutnya ada regresi. Apa itu regresi? Regresi adalah menanamkan kepercayaan diri pada saat membaca. Maksudnya apa? Ya, dalam melakukan sesuatu kita harus percaya diri dan jangan terpaku pada sesuatu yang paling detail gitu dalam membaca. Bila Anda merasa ada yang terlewati, maka biarkan saja. Maksudnya walaupun dibiarkan itu tidak enak, ya, kita harus melanjutkan gitu. Kalau misalkan merasa kurang, ya kita baca ulang setelah bacaan itu sudah selesai kita baca. Lalu berkonsentrasi dalam membaca, jangan sampai melamun. Maksudnya ya dalam membaca kita harus berkonsentrasi supaya bacaan yang kita baca tadi bisa masuk ke otak dan bisa diolah menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan yang terakhir ada subvokalisasi. Apa itu subvokalisasi? Subvokalisasi yaitu memperlebar jangkauan pandangan mata atau fiksasi sehingga mata dapat menangkap beberapa kata sekaligus. Dengan cara ini, otak akan menyerap informasi berdasarkan ide atau garis besarnya yang terdiri dari gabungan kata dan tak terpaku pada pelafalannya. Ya. Kesimpulannya, hal yang saya presentasikan tadi ada cara mengatasi hambatan membaca dalam hati. Mungkin ada kurang dan ada kelebihan. Namanya juga manusia. Semoga cara mengatasi hambatan ini bisa dipraktikkan di rumah dan bisa mengurangi risiko dalam membaca, terutama ketika saat membaca kita lupa. Inilah cara mengatasinya. Sekian. Saya persilakan kepada teman-teman yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lika Stikakiyah. Saya akan menyampaikan bagian penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulannya yaitu membaca dibagi menjadi dua, yaitu membaca nyaring dan membaca dalam hati. Membaca dalam hati terdiri dari membaca ekstensif dan membaca intensif. Membaca ekstensif mencakup membaca survei, membaca sekilas, dan membaca dangkal. Sedangkan membaca intensif mencakup membaca telah isi yang terdiri dari membaca teliti, membaca pemahaman, membaca kritis, dan membaca ide-ide, dan membaca telah bahasa yang terdiri dari membaca bahasa dan membaca sastra. Membaca dalam hati yang lancar sangat berguna bagi setiap orang yang ingin mencapai jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Cara yang paling baik yaitu cara membaca dalam hati. Lalu ada saran yaitu, bila Anda ingin mengetahui isi buku yang Anda cermati, maka gunakanlah cara membaca dalam hati. Membaca buku untuk menyiapkan untuk tentamen, maka membacanya haruslah benar-benar intensif. Bila buku itu Anda gunakan untuk mencari bahan tertentu untuk membuat skripsi, maka membacanya itu hanya secara global. Anda harus menentukan cara mana yang akan Anda pakai untuk membaca buku itu. Maka mulailah dari sekarang untuk membaca dalam hati. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.